Saya menyesal telah memberikan suara dan dukungan saya kepada Pak Prabowo Subianto untuk bisa menjadi presiden di Republik ini. Ya kurang lebih itulah yang saya banyak banget baca di kolom komentar saya di beberapa video saya yang terakhir, dan banyak banget DM yang masuk kepada saya berharap bahwa saya akan menyampaikan hal yang sama. Tapi mohon maaf, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyampaikan hal yang seperti itu. Karena 3 kali berturut-turut saya memberikan suara saya, dukungan saya kepada Pak Prabowo untuk bisa memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Ya. Semenjak masalah kasus amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap Hasto dan Tom Lembong, banyak banget orang-orang yang mendengungkan bahwa saya memiliki penyesalan bahwa kebijakan ini tidak pro rakyat, kebijakan ini begini, kebijakan ini begitu, bahwa Pak Prabowo itu lebih mementingkan politik dibandingkan suara rakyat. Jujur ini sebuah kelucuan gitu buat saya. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya benar-benar sudah muak dengan suara-suara dengungan yang seperti itu. Kalau memang kamu dari awal tidak mau milih, kenapa kamu harus menentukan pilihan? Kamu bisa pilih yang lain kok kalau kamu mau merasa ada yang lebih baik daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa harus menjatuhkan pilihan kepada mereka? Itu kan pilihan kamu. Kita tidak ada melakukan paksaan kepada siapapun. Jadi apapun kedepannya hasil pilihan kamu, ya diam cangkemmu gitu. Dan kalau kamu bilang kebijakan-kebijakan nggak pro rakyat, setelah saya lihat-lihat dan saya perhatikan, bahkan saya dapat komunikasikan dengan orang-orang yang mendengungkan penyesalannya, bahwa mereka tuh hanya memahami sebagian atau bahkan permukaan aja daripada kebijakan yang dikeluarkan. Ini kita ngomong masalah rekening dorman lah, masalah tanah lah, masalah pajak lah, masalah segalanya. Ketika saya ajak bicara, karena mereka nggak memahami sepenuhnya. Mereka hanya dengar daripada isu-isu yang beredar, yang dibuat narasi oleh orang-orang yang sengaja ingin provokasi, dan mereka percaya. Tapi ketika saya minta penjelasan satu persatu, apakah kamu benar-benar ngerti? Mereka nggak pernah mengerti. Dan lantas masalah amnesti dan abolisti, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo nyata-nyata demi kestabilan politik yang ada di Indonesia. Coba kamu pikir deh, kalau misalnya itu 2 orang tadi masih nggak diberikan amnesti dan abolisti, emang nggak ada gejolak? Satu tuh sudah nyata-nyata bahwa bilang, saya akan munculkan kuda tuli nomor 2. Yang satu lagi nggak kurang lebih sama. Dan kalau nih ya, terjadi chaos, demo, yang rugi siapa? Kalian, rakyat. Itu baru kita ngomong yang kelihatan aja. Gak usah ngomong yang gak kelihatan lah, yang kelihatan depan mata aja. Memimpin negeri ini, di dalam negara ini ya, tanpa politik itu mustahil. Sehingga apa? Kestabilan politik harus didapatkan. Ada harga yang dibayar? Iya ada. Tapi apa? Kepentingan rakyat. Kalau misalnya nih, bahwa yang ini backingannya ada yang kalian nggak pahami, ini udah nyata oposisi di legislatif. Ketika ada kebijakan yang mau diajukan oleh eksekutif, terus dijegal, siap nggak kalian bahwa Asta Cita yang sudah diharap-harapkan bisa dilaksanakan, akhirnya harus dibatalkan? Karena apa? Terjegal oleh legislatif. Nggak pernah kepikiran sampai segitunya kan kalian. Well, kalau misalnya kalian bahwa memikirkan, wah ini Pak Prabowo mengorbankan seorang Pak Jokowi gitu ya. Saya rasa semua tindakan politik ya itu sudah ada konsekuensinya. Dan kalau kalian mau lihat, saya rasa Pak Prabowo juga sudah berkoordinasi dengan Pak Jokowi, sehingga kalau kalian mau ingat-ingat kemarin beberapa waktu lalu ada Kongres PSI di mana tuh ya yang Seskap dan segala macam tuh sama Pak Sugiono dengan Pak Prasetyo Hadi, Giring nari-nari di sebuah warung, di mana di warung itu juga tuh ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi bicara. Kita nggak pernah tahu gitu. Ya jadi kalian yang mengira-ngira, yang berasumsi secara liar, terus bicara begini begitu, ya kalian yang percaya akan hoax, bicara begini begitu, tanpa kalian benar-benar memikirkan dasarnya kenapa keputusan itu bisa diambil. Dan kalau masalah bendera One Piece, ya ungkapkanlah kekecewaan kalian, silahkan aja. Tapi tolong kekecewaan itu yang berdasar. Kalau kalian kecewa akan hoax-hoax yang kalian percaya, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh adalah orang yang mempercayai hoax yang sebenarnya kebenarannya nggak ada, kebenarannya nggak seperti itu. Mirisnya melihat apa yang terjadi di negeri ini. Saya nggak akan ngomong seperti ini kalau misalnya kalian ya ada yang kecewa, yang mengatasnamakan diri kalian adalah pendukung Pak Jokowi yang sampai menyerang secara personal. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ada yang seperti itu. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya kalian juga ingin sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Jadi mari kita bersatu ya dengan apa yang sudah susah payah Pak Prabowo lakukan.
Kalau orang yang menginjak-injak, orang yang menghinakan dirinya saja dirangkul kembali, apa mungkin gak sih orang yang benar-benar mendukung dibuang begitu aja? Pak Prabowo itu adalah seorang prajurit sejati. Jangankan nih ya, orang yang jelas-jelas mendukung dia. Kalian pernah dengar gak sih cerita di mana dia sampai kembali lagi di dalam medan perang untuk menjemput bawahannya yang terluka. Dia mempertaruhkan dirinya untuk bisa menjemput itu orang yang terluka, prajurit yang terluka, untuk bisa dapat barang-barang selamat. Ya udahlah, kalau kalian masih nggak paham, suka-suka kalian, tapi saya mohon gunakanlah ini kalian ya, sebaik mungkin pikirkan dengan tenang, jangan pakai emosi, dan pikirkan juga kalau kalian emosi dan berbuat anarkis atau membuat kericuhan yang ujungnya rugi, siapa?